warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Alnur Iksan dengan NIM S1G1222044. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode penelitian oleh Bapak Natalis Ransi. Oke, langsung saja. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dari sistem pengelolaan data secara manual menjadi sistem digital yang lebih efektif dan efisien. Dalam pengelolaan arsip digital, proses pencarian data menjadi salah satu fitur penting karena jumlah dokumen yang terus bertambah. Tanpa mekanisme pencarian yang baik, penggunaan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan algoritma sequential search pada sistem arsip digital untuk membantu proses pencarian data secara lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana merancang fitur pencarian data pada sistem arsip digital. Dua, bagaimana implementasi algoritma sequential search pada fitur pencarian data sistem arsip digital. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil penerapan algoritma sequential search dalam membantu proses pencarian data sistem arsip digital. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama merancang fitur pencarian data pada sistem arsip digital. Yang kedua, mengimplementasikan algoritma sequential search pada fitur pencarian data. Yang ketiga, membantu pengguna dalam proses pencarian data agar lebih mudah dan cepat. Nah, untuk penelitian terdahulunya, yang pertama saya mengutip dari Yudhistira dan kawan-kawan di tahun 2024. Judul dari penelitiannya yaitu Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. Adapun metode yang digunakan yaitu SDLC dengan model waterfall. Kemudian hasilnya penelitian menghasilkan sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat membantu pengelolaan data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, serta pembuatan laporan secara lebih efektif, akurat, dan terstruktur. Yang kedua, ada Nur Fadilah dan kawan-kawan yang jurnal di tahun 2023, pengembangan sistem informasi perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan berbasis Android. Nah, metode yang digunakan yaitu Research and Development dan Waterfall dengan implementasi Flutter dan Firebase. Lalu hasilnya penelitian berhasil mengembangkan aplikasi perpustakaan berbasis Android yang memudahkan anggota dalam pendaftaran, peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian buku secara online. Sistem juga menyediakan notifikasi pengembalian buku dan fitur sanksi keterlambatan sehingga layanan perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, ada Wafika Setiawan, Wahyuni, dan kawan-kawan tahun 2022. Penggunaan algoritma sequential search pada aplikasi perpustakaan berbasis web. Metode yang dipakai hanya menggunakan sequential search. Lalu, sistem perpustakaan berbasis web berhasil dikembangkan dengan menerapkan algoritma sequential search untuk pencarian buku. Pengujian menunjukkan algoritma bekerja dengan baik dan mampu mempercepat proses pencarian data buku secara efektif. Kemudian selanjutnya ada Mulyani Setia Bakti dan kawan-kawan tahun 2023, mana judulnya Implementasi Object Oriented Programming dalam mengembangkan sistem informasi perpustakaan, Object Oriented Programming, dan Waterfall. Kemudian hasilnya, sistem informasi perpustakaan berbasis Java berhasil dikembangkan dengan fitur pengelolaan buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan penghitungan denda otomatis. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik sehingga meningkatkan efisiensi akurasi data
dan kualitas layanan perpustakaan. Dan yang terakhir ada Dani Zorisyahan dan kawan-kawan, mana judulnya yaitu penerapan PHP natif dalam perancangan sistem informasi manajemen perpustakaan berbasis web. Metode yang dipakai yaitu metode waterfall dan black box texting, lalu berhasil membangun sistem informasi manajemen perpustakaan berbasis web menggunakan PHP natif. Sistem menyediakan modul data admin, kategori, jenjang, siswa, klasifikasi buku, dan peminjaman, sehingga mempermudah pengolahan data, transaksi peminjaman, pengembalian buku, serta pencarian buku secara terkomputerisasi. Adapun gap dari penelitian ini dari jurnal tadi, belum mendapat penelitian membangun metode research and development dengan algoritma sequential search dalam mengembangkan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan metode waterfall sehingga masih berfokus pada proses pembangunan sistem, sedangkan pendekatan R&D memungkinkan pengembangan sistem berdasarkan analisis kebutuhan, validasi ahli, revisi, dan uji coba kepada pengguna. Sebagian besar sistem perpustakaan berbasis web belum mengoptimalisasi proses pencarian buku menggunakan algoritma tertentu. Oleh karena itu, penerapan sequential search dapat memberikan proses pencarian yang lebih terstruktur pada data koleksi perpustakaan. Kemudian, belum ada penelitian yang secara khusus mengembangkan sistem perpustakaan berbasis web untuk perpustakaan yang masih melakukan pengolahan data secara manual dengan pendekatan R&D hingga menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pengguna. Nah, oleh karena itu penelitian ini dapat menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna sekaligus meningkatkan efektivitas proses pencarian data. Selanjutnya, apa itu algoritma sequential search? Sequential search adalah proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara beruntun, dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan, atau hingga elemen terakhir dari array. Metode sequential search atau disebut pencarian beruntun dapat digunakan untuk melakukan pencarian data, baik array yang sudah terurut maupun yang belum terurut. Nah, proses yang terjadi pada metode pencarian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca array data. Kedua, menentukan data yang dicari. Yang ketiga, memulai dari data pertama sampai dengan data yang terakhir. Jika data yang dicari tidak ditemukan, maka semua data atau elemen array dibandingkan sampai selesai. Jika data yang dicari ditemukan, maka perbandingan akan dihentikan. Selanjutnya, proses algoritma sequential search. Yang pertama, data melakukan perbandingan satu persatu secara berurutan dalam kumpulan data dengan data yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Yang kedua, pada dasarnya, pencarian ini hanya melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data N. Ketiga, setiap pengulangan dibandingkan data ke ini dengan data yang dicari. Nah, kemudian yang keempat, apabila data sama dengan yang dicari, berarti data telah berhasil ditemukan. Sebaliknya, apabila sampai akhir melakukan pengulangan tidak ada data yang sama dengan yang dicari, berarti data tidak ada yang ditemukan. Oke, kita penelitian. Pada slide ini ditampilkan tahapan metode research and development atau R&D yang digunakan dalam penelitian. Metode ini tidak Metode ini saya pilih karena tidak hanya berfokus pada proses penelitian, tetapi juga menghasilkan sebuah produk berupa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapan R&D pada penelitian ini terdiri dari 7 langkah, yaitu
potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan produk akhir. Dimana bisa kita lihat itu untuk potensi masalah seperti mengidentifikasi kondisi dan permasalahan yang terdapat dalam perpustakaan, kemudian eh, pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, studi kasus, studi literatur, dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada desain produk. Untuk desain produk ini bertujuan untuk memastikan rancangan sistem telah sesuai dengan kebutuhan melalui penilaian dari pembimbing atau validator. Kemudian revisi desain. Revisi desain ini dilakukan berdasarkan masukan yang diperoleh pada tahap validasi agar rancangan menjadi lebih baik. Kemudian ada uji coba produk, yaitu pengujian sistem yang telah dikembangkan untuk memastikan seluruh fitur berfungsi dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada produk akhir, merupakan hasil dari berupa sistem arsip digital berbasis yang telah kita rancang. Nah, melalui tahapan R&D ini diharapkan sistem yang dikembangkan tidak hanya dapat berfungsi dengan baik, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di perpustakaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ada pun software yang kita pakai ada VS Code atau untuk editor kode program, ada PHP bahasa pemrograman server, kemudian ada MySQL sebagai database, kemudian ada HTML dan CSS untuk mempercantik halaman web, kemudian ada Laragon sebagai framework, ada Laravel, ada Google Chrome, dan Windows 11 sebagai sistem operasi. Nah, selanjutnya kita beralih ke use case diagram. Di sini user bisa melakukan registrasi, kemudian login, mencari buku, meminjam buku, kembalikan buku, dan melihat riwayat. Nah, kemudian admin, mohon maaf di sini sebenarnya adalah admin. Admin itu melakukan login, juga mengelola data, mengelola anggota, mengelola pengembalian, mengelola laporan, dan juga melakukan logout. Selanjutnya kita beralih ke activity diagram. Untuk activity diagram sendiri, user menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh. Selanjutnya kita ke activity diagram. Activity diagram user menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh pengguna atau user dalam menggunakan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Nah, proses diawali ketika pengguna melakukan login dengan memasukkan username dan password. Sistem kemudian melakukan proses validasi terhadap data login. Apabila data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan pengguna diminta untuk melakukan login kembali. Nah, sebaliknya, apabila data valid, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Oke, setelah berhasil masuk ke dalam sistem, pengguna dapat memilih menu yang tersedia, seperti melihat daftar buku, melakukan pencarian buku, mengajukan peminjaman buku, melihat riwayat peminjaman, serta melakukan perpanjangan masa perpinjaman. Apabila masih memenuhi syarat, ketika pengguna mengajukan peminjaman buku, sistem akan melakukan validasi terhadap data peminjaman. Jika data sesuai, sistem akan menampilkan kesalahan. Jika data tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Namun, apabila data valid, sistem akan menyimpan dan data peminjaman ke dalam database.
Selanjutnya, sistem akan memperbarui status buku menjadi dipinjam dan menampilkan informasi bahwa proses peminjaman berhasil dilakukan. Pengguna dapat melihat status peminjaman, notifikasi pengembalian, maupun riwayat transaksi yang telah dilakukan setelah seluruh aktivitas selesai. Pengguna dapat keluar dari sistem memilih menu logout sehingga proses penggunaan sistem berakhir. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita ke activity diagram admin. Activity diagram admin menjelaskan proses aktivitas yang dilakukan oleh administrator dalam mengelola seluruh data pada sistem informasi perpustakaan. Aktivitas diawali dengan proses login di mana admin memasukkan username dan password. Sistem akan melakukan validasi terhadap data login. Apabila data tidak sesuai, maka data yang ditampilkan uh, akan disuruh mengulang kembali. Kemudian, jika data yang benar dimasukkan, sistem akan menampilkan halaman dashboard admin. Setelah selesai, ke dalam dashboard, admin dapat mengelola berbagai data yang terdapat pada sistem seperti data buku, data kategori, data anggota, data peminjaman, data pengembalian, serta laporan perpustakaan. Hingga admin menambahkan atau mengubah data. Sistem akan melakukan proses validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika terdapat data yang belum lengkap atau tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga admin dapat memperbaikinya. Apabila data valid, sistem akan menyimpan perubahan tersebut ke dalam database. Selain pengelola data master, admin juga bertugas untuk memverifikasi peminjaman, mencatat pembayaran buku, menghitung keterlambatan apabila serta memperbarui status ketersediaan buku. Admin juga dapat mencetak laporan transaksi uh, sesuai kebutuhan. Setelah seluruh proses selesai dilakukan, admin dapat memilih menu logout sehingga sesi penggunaan sistem berakhir. Dan untuk menutup, melalui proses penelitian ini, diharapkan sistem arsip digital yang dikembangkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan pengelolaan perpustakaan yang masih dilakukan secara manual. Dengan adanya fitur pencarian pengguna algoritma segmental search, sistem diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan pencarian data serta mendukung peningkatan efektivitas layanan di perpustakaan FMIPA Universitas Aloreo. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.